Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini saya menyampaikan bahasan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus tahun 2025 dari tengah-tengah kesibukan mengikuti musyawarah daerah DPD PBKI Sulawesi Utara. Dari Hotel Grand Wish saya akan menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus tahun 2025. Baik, mari kita lihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang kebenaran yang memerdekakan menurut kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Yang kedua, apa pandangan saudara tentang kebebasan yang ditawarkan dunia? Yang ketiga, bagaimana sikap dan peran gereja dalam menghadapi kebebasan di era digital saat ini? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang kebenaran yang memerdekakan menurut Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36? Saudara, kata kebenaran tentu saja sudah kita kenal. Kata ini memiliki kata dasar benar. Saat kita masih duduk di sekolah dasar, kita sering mendapat ujian tertulis. Jika jawaban yang kita berikan sesuai dengan kunci jawaban kita disebut benar. Nah, kata kebenaran yang memerdekakan kita temukan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Ini adalah perkataan Yesus yang dialamatkan kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang Yahudi ada yang percaya kepada Yesus dan ada yang tidak. Nah, perkataan tadi dialamatkan kepada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Orang Yahudi adalah mereka yang berasal dari keturunan Yehuda yang mendiami kota Yerusalem dan sekitarnya. Kepada mereka lah Yesus mengalamatkan perkataan ini teristimewa bagi orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus memberikan jaminan, kamu akan mengetahui kebenaran. Itu jaminan yang Yesus berikan di sini. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui kebenaran? Yesus menjelaskan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara, kata kunci untuk mengetahui kebenaran di sini adalah tetap dalam firman-Nya. Firman yang dimaksud adalah pengajaran Yesus. Orang yang menghidupi pengajaran Yesus disebut oleh Yesus di sini adalah murid-Nya, dan merekalah yang mengetahui kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani aletheia, dari kata aletes. Kata ini menunjuk pada kebenaran, tetapi bukan kebenaran sebatas kebenaran yang dibicarakan atau kebenaran tataran ide, bukan. Tetapi kebenaran ilahi yang dinyatakan kepada manusia. Jadi ini bukan kebenaran konseptual seperti para filsuf Yunani yang sering membicarakan tentang kebenaran, tetapi itu di tataran ide. Kebenaran yang dimaksud di sini, aletheia yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran ilahi yang dinyatakan kepada manusia. Kebenaran yang berasal dari Allah dan itu dinyatakan kepada manusia. Itulah kebenaran yang Yesus maksudkan di sini. Nah, siapa yang menyatakannya? Ya, benar, Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, di sana penulis Yohanes mengatakan
Firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesuslah aletheia itu, Yesuslah kebenaran itu. Dari sini kita mengerti ketika Yesus mengatakan kebenaran itu memerdekakan kamu dalam ayat yang ke-32, yang dimaksudkan adalah dirinya. Dari sini kita mengerti ketika Yesus mengatakan kebenaran itu memerdekakan kamu. Dan itu disebutnya dalam ayat yang ke-32. Tetapi kemudian dalam ayat yang ke-36, Yesus menegaskan bahwa Dia memerdekakan. Saya harap kita memperhatikan dan menyimak dengan baik tentang hal ini. Kebenaran memerdekakan kamu. Anak Allah memerdekakan kamu. Jadi kebenaran adalah anak Allah. Dan anak Allah itu adalah Yesus Kristus. Dari sini jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sedang memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa memerdekakan orang dari dosa. Yesus menyebut hamba dosa dan Dia memerdekakan orang dari hamba dosa. Itulah sesungguhnya pengajaran Yesus yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Manusia yang menghuni planet bumi ini tidak ada yang luput dari dosa. Pikiran kita acap kali bercelah. Ucapan kita kadangkala melukai hati sesama. Sikap dan tindakan kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Ketika terjadi ketidakadilan dan kejahatan, acap kali kita berdiam diri. Sementara gereja hanya sibuk urusan ibadah, sibuk urusan khotbah, kurang berbicara dalam aksi sosial, menyuarakan kebenaran dan keadilan. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu hanya bersuara. Kebenaran itu tidak hanya bersuara di sinagoge atau tempat-tempat ibadah, tetapi juga lewat penderitaan dan kematiannya. Jika kita mau belajar tentang kebenaran, belajarlah pada Yesus. Jadilah muridnya. Menerima Yesus berarti menerima kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari dosa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Apa pandangan saudara tentang kebebasan yang ditawarkan dunia? Saudara, kebebasan itu anugerah Tuhan. Saat kita lahir, kita bebas bergerak, bernapas, menangis, dan lain sebagainya. Semua itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Beranjak dewasa, kebebasan itu tetap menjadi bagian dari hidup kita. Hanya saja berbeda dengan anak bayi. Kebebasan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan. Dunia menawarkan kebebasan sepenuhnya. Kebebasan tanpa batas, unlimited. Apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita kehendaki, silakan diikuti. Padahal kebebasan yang Tuhan kehendaki tidaklah demikian. Mari kita belajar dari kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua buah dalam taman boleh dimakan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Tuhan memberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu ada batasnya. Ketika Adam dan Hawa melewati batas itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Dalam menjalani kehidupan, kita bebas berkarya, kita bebas mengemukakan pendapat, kita bebas bekerja. Tetapi di balik kebebasan itu ada batas yang Tuhan sudah tentukan. Kita ini ibarat berada di Taman Eden Tuhan. Segalanya boleh kita makan, tetapi ada yang tidak boleh. Itulah batas kebebasan kita. Dan batas itu tercatat jelas di dalam kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah jawaban yang boleh saya share pada kesempatan ini untuk pertanyaan
nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap dan peran gereja dalam menghadapi kebebasan di era digital saat ini? Saudara, kebebasan di era digital itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Anak-anak kita saat ini berada di era kebebasan digital. Kemajuan teknologi informatika saat ini begitu pesat dan sulit untuk kita bendung. Karena itu, dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PGIW Sinode AM di Pontianak, gereja-gereja memandang tinimbang melarang atau membatasi, lebih baik memanfaatkan era digital ini untuk kebaikan. Inilah sikap gereja. Nah, sekarang bagaimana peran gereja menghadapi kebebasan di era digital ini? Baru-baru ini kita dihebohkan dengan video Jessica, pelatih ikan paus Orsa, yang dimakan oleh ikan paus yang dilatihnya itu. Ternyata itu berita hoax. Di masa ini ada banyak berita bohong, ada banyak hoax, dan semua itu sisi gelap kebebasan digital. Nah, bagaimana peran gereja menyikapi kebebasan digital? Saya mencatat ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama, gereja harus selalu siuman dan menyuarakan kebenaran di tengah arus kebohongan dari dunia digital. Suara moral dan etis tetap dikumandangkan di tengah pusaran penyebaran hoax dan disinformasi serta eksploitasi digital seperti pornografi, perdagangan manusia, kekerasan, dan sebagainya. Yang kedua, gereja dapat memanfaatkan media digital untuk mewartakan Injil. Hal ini sangat bermanfaat menjangkau jemaat yang jauh, bahkan non-jemaat. Gereja dapat mengembangkan pelayanan digital, misalnya ibadah daring dan bimbingan rohani. Yang ketiga, gereja dapat mendorong generasi muda aktif di ruang digital dan membimbing mereka memilah dan menyebarluaskan informasi yang dapat membangun iman. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3.